Haji sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, para guru, para orang tua, para asatidzah, terkhusus yang sama kita hormati dan muliakan guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam ini. Di antaranya yang mulia guru kami Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang baru saja tiba. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, ilmunya manfaat buat kita semua. Guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Razak, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Nawawi, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Rahmat, orang tua kami Al-Mukarram Bang Haji Fatahillah selaku mantan wali kota Jakarta Barat. Hadir tengah-tengah kita Bapak Camat Kecamatan Kebonjeruk Al-Mukarram Bapak Haji Saumun, dan hadir tengah-tengah kita pula Bapak Lurah Kelurahan Duri Kepak, abang saya Bang Haji Abdul Rashid, ada Bang Haji Abdul Salam Bawaslu Jakarta Selatan, dan para guru-guru yang lain yang gak disebut namanya mohon maaf karena emang segini doang catatannya, gak ada lagi. Terkhusus Bang MC Bang Haji Aden yang luar biasa pantun-pantunnya. Mudah-mudahan semua guru-guru kita, para tokoh yang hadir, Allah kasih sehat, panjang umur, ilmu-ilmu beliau manfaat. Kelak mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah kesabaran, diberikan kekuatan dalam membimbing kita, dan mudah-mudahan dapat berkah selamat dunia dan akhirat. Terkhusus Sohibul Bait, abang saya Bang Haji Abdul Latif beserta seluruh keluarga, para bapak hadirin jamaah majelis haul sekaligus majelis walimatul khitan. Pada kesempatan malam ini, selain pelaksanaan haul, orang tua kami almarhum Bapak Haji Matsani bin Kong Haji Suma dan almarhumah Mahaja Marfu'ah binti Kong Haji Marzuki, dan yang dikhitan putra beliau Bang Latif yang bernama Nanda Muhammad Abizar, 29 Januari 2022 garis doyong 2006 Jumadil Akhir 1443. Jabatan diri dah. Mudah-mudahan kita doain yang dikhitan Ananda Muhammad Abizar, Allah kasih sehat, cepat waras, dan kelak jadi anak yang soleh. Amin. Amin apa bang? Amin pakai disuruh. Doa pula untuk terkhusus yang dihaulkan malam ini, orang tua beliau Bang Haji Latif. Saya yakin doa-doa kita dari pembacaan surah Yasin, takhtimul Quran,
serta zikir, tahlil dan doa yang kita panjatkan, kesemuanya itu pahalanya disampaikan untuk almarhum dan almarhumah. Allah tempatkan beliau-beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kuburnya pun menjadi taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin jamaah yang berbahagia, malam ini kita hadir dalam rangka peringatan haul yang ke-1. Bahwa bicara haul, saya teringat Al-Imam Abu Duraid pernah berkata, beliau bilang, innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan limawa'a. Orang kalau udah nggak ada akan menjadi cerita bagi orang yang masih ada. Maka bikinlah cerita yang baik-baik buat orang yang kau tinggalkan. Sebab kata beliau, baik tidaknya cerita orang setelah kita nggak ada tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Berarti kalau pengen cerita kita baik ketika meninggal dunia, kita kudu bikin cerita yang baik-baik. Maka kalau ada orang meninggal dunia, kita disuruh ceritain kebaikannya. Jangan sampai kita omongin kejelekan-kejelekan yang orang yang sudah nggak ada. Maka almarhum dan almarhumah udah ninggalin kita 1 tahun yang lalu. Beliau ini sudah banyak meninggalkan cerita-cerita kebaikan-kebaikan untuk anak, cucu, mantu, keluarga, bahkan masyarakat Duri Kepak. Jadi kita yang masih hidup lagi bikin cerita. Maka kalau kita diceritain yang baik-baik, berarti kita lagi bikin cerita baik-baik. Kalau ada orang mati, kita omongin kejelekannya, jangan, nggak boleh. Kecuali yang meninggal itu yang mati orang kafir. Mohon maaf, kalau orang kafir mati boleh kita omongin kejelekannya. Orang kafir. Mana contohnya? Fir'aun kita omongin mulu. Fir'aun tuh lagunya tengik. Sebenarnya raja doang dia. Raja karena merasa berkuasa ngaku udah jadi Tuhan. Kita omongin tuh kejelekan Fir'aun, tertulis di Quran kejelekan Fir'aun, diomongin mulu, sampai namanya aja orang ogah pakai. Saya belum pernah kenalan, bang, nama lu siapa? Fir'aun, belum pernah. Jangankan kelakuannya, ya enggak, namanya aja orang ogah pakai. Maka kita tuh pengen cerita yang cakep-cakep. Mana buktinya? Orang-orang tua dulu, guru-guru kita, ulama-ulama kita luar biasa. Tadi udah disebut sama Bang MC. Salah satunya tuh guru kita, guru saya almarhum wal maghfurlah, Kiai Haji Nur Ali, seorang ulama mujahid, pendiri pondok pesantren At-Taqwa Ujung Harapan, Bahagia Bekasi, bang. Beliau terkenal singa Karawang Bekasi, bahkan terkenal si belut putih. Beliau mujahid, meninggal 1994. Sampai detik ini makam beliau gak pernah berhenti diziarahi orang. Santri, murid, dan jamaah gak pernah putus ngirimin doa. Kenapa? Terkenang kebaikan-kebaikan beliau semasa hidupnya. Kenapa? Karena sudah meninggalkan kebaikan. Beliau punya pimpinan, jadi pimpinan Laskar Hizbullah. Salah satunya tuh pengikut teman dekat beliau, engkong saya, almarhum Kong Matali tuh orang dekat tangan kanan Kiai Nur Ali, yang nemenin Kiai Nur Ali jalan kaki dari Bekasi ke Yogyakarta bertemu dengan Pangeran Jenderal Sudirman. Jalan kaki. Engkong termasuk ngikut dalam Kiai Nur Ali nemenin Presiden Bung Karno ke Rengas Dengklok. Bahkan malam mau proklamator, paginya proklamasi, malam nemenin tungkong.
bersama Kiai Nur Ali perjanjian Linggarjati, ngikut engkong bareng sama Kiai Nur Ali. Ini nggak ada sejarah. Makanya Kong Matali itu sampai sekarang alhamdulillah udah 115. Ada kali bang 6 bulan yang lalu engkong udah kagak. Matanya masih awas, baca Quran masih nedeng, giginya masih utuh, merokoknya kuat. Hati-hati. Itu kalau cerita sejarah engkong Kiai Nur Ali, nangis Kong Matali. Ketembak dadanya beliau waktu perang terjadi di Keranji Pondok Ungu tuh, yang pertempuran Sasak Kapuk yang sekarang jadi Harapan Indah bang, tuh bundaran HI Harapan Indah namanya tuh sekarang. Tuh ketembak engkau, kata Kiai Nur Ali, Matali, dada lu ketembak tuh berdarah. Bukan Kiai, ini darah mayat, saya bisa nolongin teman saya. Enggak, dada lu berdarah. Dilihat bolong bener, baru pingsan. Tuh aki-aki habis ditembak ngomong, saya mau cuti aja Kiai Nur Ali, perang. Lah enak aja lo ngomong cuti, lihat mau dibobolan diserbu kita. Akhirnya apa, tambah ganas engkong, masa golok Belanda habis tengah malam bang, dia gorokin lehernya daripada rebah di pos, rapat ngambilin senjata. Makanya cerita kebaikan mereka sampai sekarang terus jalan. Nah kita yang masih hidup pengen bikin cerita yang cakep-cakep, jangan cerita itu mulu. Ceritanya kebaca banget kalau ke film Indonesia. Di sinetron Indonesia ceritanya begitu bang, yang siang malam sore ada tuh ceritanya, filmnya Jeritan Hati Sang Istri. Laki kagak ada yang bener, salah mulu di situ film. Pacaran, ketemu, kawin, bahagia, nikah, luar biasa, di kantor naik karirnya. 2 bulan kemudian ada tulisannya, ada cewek deketin, temen-temen akhirnya jaman dia kawin, habis itu dikorotin duitnya bang, jatuh miskin, kebelangsak, jadi gelandangan, jalan ke pinggir jalan, pulang ke rumah yang bininya diusir, kagak diterima, akhirnya kehujanan di pinggir jalan, gede-gede, wah tabrak mobil jeger, bawa ke rumah sakit, baru soundtrack, ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Lagunya Rosa. Apa bang Ben gua? Tuh. Bikin cerita yang cakep-cakep. Kenapa? Karena almarhum udah ninggalin kita. Beliau itu meninggal dunia, beliau itu disebut mati. Kata siapa? Kata yang hidup. Padahal mah almarhum dan almarhumah lagi pindah doang, pindah dari alam dunia ke alam barzah. Maka orang pindah, orang mati disebut telah berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi, segalanya pulang kepada Allah, kembali kepada Allah. Makanya orang mati telah berpulang ke rahmatullah. Berarti kita semua nih nungguin pulang. Ini kan kita semua bakalan pulang. Ngomongin pulang, hakikatnya enak bang, orang pulang. Mana contohnya? Dulu kita masih sekolah, zaman SD ada gurunya galak banget, pelajaran kita kagak demen, diumumin apa sekolah, anak-anak berhubung gurunya kagak datang, anak-anak boleh pulang. Lebih banget kita, lompat dari atas meja, manggul kempek. Udah sekarang nggak paham kempek, tas, lompat, hore, boleh pulang. Kenapa? Karena boleh pulang, girang. Sebenarnya pulang enak. Lebaran kita semua bakal pulang. Pulang apa? Mudik. Pulang kampung boleh, mudik enggak boleh. Kata dia, kata dia, kata dia, kata dia. Makanya puasa tahun kemarin bang, puasa istimewa itu. Pintu surga semua dibuka, pintu perbatasan ditutup. Agak boleh. Mudik sama pulang kampung beda. Pulang kampung enak bang. Kenapa? Karena pengen kita ketemu saudara di kampung, suasana lebaran di kampung. Dibela-belain biar kata dilarang juga naik motor Mio. Mio kan joknya pendek, sambung pakai papan. Wah, tumpuk 3 nyampe ke Brebes. Kenapa? Karena pengen pulang. Sampai di tanah kelahiran, sampai di kampung enak, suasana lebaran, ketemu sama teman kecil, saudara-saudara, kumpul, girang. Kenapa? Karena boleh pulang.
Ngomongin pulang enak, pulang haji enak, orang pulang haji. Asal udah bikin toa puada juga udah kebayang genteng rumah kita. Rasanya pengen buat udah pulang buru-buru. Tuh dijemput di bandara sama keluarga, satu bos yang jemput bang, gua diarak sampai rumah. Gua ilaha illallah pasang petasan, orang pulang haji. Siapin tuh kasur baru, duduk di situ pakai gamis kita. Asal dia datang tuh kamu nengokin, diceritain tentang Mekah, diceritain Madinah. Wah cerita dari pagi sampai sore, sampai maghrib, sampai lepas sembahyang. Kenapa? Karena enak disambut sama saudara, sama keluarga. Pulang haji dapat titel di depan namanya hak. Kenapa pulang? Setelah kita acara malam ini, kita bakal pulang bang. Kepulang kemana? Ke rumah masing-masing. Enak, lo enak pulang nenteng gesek. Bener bang? Lah iya. Setelah kita tinggal di Duri Kepak, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak nggak? Nah lo, bukan kata enak takut besok. Ya Allah, ngomong lempengan ini belum bisa ngomong enak bang, berat rasanya. Kenapa masih berat? Masih ganjel di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup, bekal belum cukup. Makanya ketika orang sudah bicara pulang, insya Allah pulang kita dalam husnul khotimah. Ini semuanya kita kan lagi nunggu giliran. Kalau mati kita mati bang. Kata siapa mati? Kata yang hidup. Pusat kasar banget ngomong mati. Emang mati bahasa Arab. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nggak ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Nggak ada. Maka kita lagi bikin cerita yang baik-baik buat bekal kita. Bekal kemana? Bekal ke alam selanjutnya. Karena manusia tahapan alamnya hidup beberapa alam. Ada 5. Yang pertama di alam arwah. Sebelum jasad diciptakan, ruh kita sudah dibikin oleh Allah. Maka ketika ruh manusia dibikin, ditanya ruh kita di alam arwah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna ya Rabb. Allah nanya tuh, kalian mengakui nggak bahwa ini aku Tuhan kalian? Kata Allah, kita jawab semua tuh, qalu bala syahidna ya Rabb, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Artinya kita udah tekan kontrak di hadapan Allah, tertanda Haji Latif lah, pakai metere. Dan mereka udah nggak laku kan? Artinya apa? Udah tekan kontrak di hadapan Allah bahwa kita mau janji, mau ibadah, mengakui Allah sebagai Tuhan kita, berarti kita janji mau ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Maka setelah kita nggak awet, nggak kekal di alam arwah, dipindahin lagi sama Allah kemana? Alam arham, alam kandungan emak. Di situ kita tinggal juga bang. Ada yang 7 bulan di situ. Maka bocah lahir 7 bulan prematur. 7 bulan berarti udah tua sebenarnya kandungan. Naik 8 bulan balik muda, naik 9 bulan tua lagi. Makanya kalau 7 bulan itu tua, udah bocah lahir brol kayak botol kecil banget. Tuh orok hidup. Karena 4 bulan 10 hari kita udah hidup. Ditiupkan roh, ditiupkan roh kita, dicatat jodoh, rizki, ajal udah ada. Makanya 4 bulan 10 hari dalam perut bocah udah kelejetan. Tanya dari bini kita, ada yang nendang-nendang bang, mau tendangan anak kencang, mau tendangan Cristiano Ronaldo, mantan pemain Real Madrid. Nah kan yang nomor punggung 7, terus pindah ke Jupe dia. Habis pindah dari Jupe pindah lagi sekarang ke MU. Nah tendangannya bengkok pisang tuh. Mau dapat umpan dari Karim Benzema langsung disundul, gol, tendang, mantep tuh bola. Tendangannya bengkok pisang. Nah bocah udah hidup dalam perut. Ada yang nyundul-nyundul, sundulan kencang dia, kayak sundulan Charles Puyol, mantan pemain Barcelona yang nomor punggung 5. Rambutnya kayak jadi prima bang, memang mukanya rambutnya gondrong dia. Kalau terang ke depan, dapat umpan dari Iniesta langsung disundul, gol. Cakep malahnya kagak peang dia.
Hidup ternyata kita di alam arwah, hidup di situ. Agar di jendela nggak ada erang-erang. Hidup kita 9 bulan tinggal di situ normalnya. Ada yang 13 bulan bunting kebo, yang keluar langsung kumisan. Itu kelamaan ngetem. Ya Allah. Saat kita pindah dari alam arham, pindah dibantuin sama siapa yang bantuin pindah? Dukun beranak. Dulu dukun beranak mah, sekarang udah bidan enak. Makanya sekarang bahasanya tuh lain. Kalau udah kagak kuat ngeden tuh perempuan lagi bunting beranak ya enggak, ayo udah sesar aja, sesar. Itu kan bahasa bidan, bahasa benernya menyasar. Karena memang keluar bukan dari lubangnya, keluar dari bukan dari lubang itu bang. Makanya namanya nyasar. Bahasa bidannya diperbaharui sesar. Keluar anak brol, saat detik-detik disitulah perjuangan ibu kita. Nih kaitannya dengan bicara haul. Perjuangan emak, penyakit 1000 jadi 1. Jangankan 2 bulan, 3 bulan, 9 bulan keberatan, wahnan ala wahnin. Dapat 2 bulan udah keseksa emak kita, muntah tiap jam, wawe, empok yang ngerasain pasti orang perempuan. Kita kan cuman orang laki nanam saham doang. Lah yang ngolah pabrik makan emak. Bini kita yang ngolah pabrik. Lagi ngidam yang diminta yang aneh-aneh tahu sendiri yang orang puan. Pengen banget tengah malam nyium pala. Ngidam. Pala kereta. Dia kelar ngomong gua bemben. Ya elah ya Allah. Ada yang tengah malam ngidam pengen buat megang pisang. Tuh. Hah? Pisang apaan? Lakinya maksudnya Ustadz dong Ben, pulang ceramah dikasih besek. Di dalamnya besek ada pisangnya. Tuh pisang dimakan kagak, dikupas kagak, dicekelin. Ya Allah. 9 bulan, Masya Allah. Udah saat-saat ngelahirin sakit perut, Masya Allah. 1000 jadi 1 penyakit. Mules, dicari lakinya. Aduh bang, ya Allah, sakit banget bang. Kita orang laki nyamperin dikit banget ngomong bang, sabar neng, emang udah bagian lu. Segitu dulu orang laki. Kita mah gak khawatir, bini mau beranak panik. Wah, tapi sempat ngerokok kita. Bawa ke bidan diperiksa, pembukaan 1, pembukaan 2, sampai pembukaan 9 kalau terbuka-buka. Ya Allah, keluar itu anak brol ke alam dunia, sakit emak, berdarah emak, nyawa taruhannya, keluar anak brol ke alam dunia. Emak ngomong sambil ngerintih, alhamdulillah anak gua selamat. Nggak ada mama habis ngelahirin marah-marah, nggak ada. Anak keluar tunjuk-tunjuk gara-gara lu sialan aja. Langsung dimandiin, dibedong, disayang-sayang. Sampai saking sakitnya beranak sampai lupa sama anak sendiri. Dia kudang-kudang anak ketapa, anak ketapa, anak ketapa, anak ketapa. Lupa dia udah habis beranak. Ya Allah. Pindah tuh kita ke alam dunia. Dari mulai bayi, tumbuh ke anak-anak, remaja, akil balik. Maka ketika sudah mukallaf, perintah Allah, janji kita di alam arwah, buktiin kita mau ibadah, mengakui bahwa Allah Tuhan kita. Artinya kita udah kontrak pengen ibadah kepada Allah. Cuma kadang-kadang janji kita sering ingkarin. Disuruh ibadah kita melengos, bener bang? Panggilan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subuh, ujian gede, angin kencang, hujan gede, listrik mati, bini kutangnya deble. Itu ujian. Tapi iman mantep, lempar selimut, sono neng, gua mau berangkat. Alhamdulillah, ke musola berangkat, ya Allah, ke masjid kita kumpul, sholat berjamaah. Subuh ketinggalan ini jamaah, ya udah bangunin bini kita, bangunin laki kalau udah duluan kok. Mana orang perempuan, laki bangunin, laki bangunin kok, laki bangunin kok, laki bangunin.
Apanya yang bangunin? Laki kita bangun 5:30 colek, bangun bang, daripada kamu sholat ketinggalan jamaah di rumah aja, abang jadi imam, saya tahu jadi makmum. Lakinya dicolek bangun, matanya masih merem, tangan udah ngerepeng-ngerepeng, nyari tiang bang, pegangan. Langsung bangun takut musruk jatuh. 5:30 wudhu, akhirnya yang jemputan suku vakum, lempengin barisannya. Bini nyaut, anak-anak mencong bang, jangan nyaut kok, 5:30. Lakinya imam baca Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. 5:30 Fatihah cepet, amin cepet. Habis baca Fatihah, lakinya baca surah Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya ngomong dalam hati, buset, udah siang Yasin. Untung lakinya ingat waktu ngaji mau Ustaz Rozak, kalau habis baca Fatihah dalam sholat baca surahnya 1 ayat doang sah, udah dipraktekin sama dia. Yasin, Allahu Akbar. Ininya ngomong dalam hati, gue kira dibaca semua. Bayang ke kongkong dumbal aja. Ya Allah, kita pengen ibadah. Maka jatah hidup kita udah 3 tahap alam nih di dunia ini. Alam yang ketiga, alam dunia. Maka jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia. Berapa lama kita di dunia, cuma Allah juga yang tahu. Ada yang tinggal di dunia, di Duri Kepa ini 30 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 100 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Bahkan Rasulullah bilang, umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Kalau nyontoh Nabi emang sekitar segitu, 63 jatah Nabi. Makanya kalau udah 60 atas, siap-siap harap makan yang enak-enak. Udah pensiun deh itu, udah 58 pensiun sekarang. Siap-siap udah makan yang enak-enak, jangan pakai pantang-pantang. Membuat aja udah. Kenapa? Lah dikit lagi. Syukur-syukur dapat bonus. Tapi nggak begitu juga, mati kan misteri. Ustaz saya masih muda, jauh mau mati. Gua mati mengacak. Mau sembarangan. Ada yang kongnya segar, cucunya duluan, kita nggak tahu. Masih muda, pada cakep-cakep banget mati. Mau lagi musim nih, yang muda pada duluan. Ini keadilan kayak apa bang, perawat mati sampai sekarang. Mati dia sampai sekarang. Agak balik lagi. Aldarisma, Sumahayu, Kopi Mercury masih berperawan itu. Mubazir tuh orang. Sirawan mati. Aldarisma, kemarin masih gue sampai perawan. Ada Namnum artis baru gede gemuk. Kayak guru papa ya. Itu ya tinggi. Ada Namnum pelawak yang main Tawa Sutra, yang teman Budi Anduk. 38 umurnya, mau nyusul temen aku Budi Anduk 40, Budi Anduk 40 tahun, Budi Anduk bang. Olga Saputra mudaan lagi 32. Oh kemarin bocah itu mati. Si Asraf lakinya BCL, pernah kan ganteng keren. Asraf 40 tahun jantung, meninggal 18 Februari 2019. Yang gue sengaja gue tulis kenapa? Biar ketahuan masa idahnya BCL ketahuan. Lo kalah udah, lo kan duluan masih Ariel gua. Pada berawan mati. Jupe kenal Julia Perez 37. Ramai komentar di Facebook, pada komen dia mati tuh, infotainment nayang semua. Kenapa Jupe meninggal? Dia nanya begitu. Karena berat membawa beban. Yang saya lihat bebannya gede juga. Beban hidup. Kemudian lu pikiran lu sama aja. Beban hidup dia, sama bapaknya kan bisa, dia pacaran sama Gaston, dia nanti mulu, sakit banyak. ...40 tahun Haji Mas Said, artis, anggota dewan, yang lakinya Angelina Sondak.
Ricky Jo penyiar bola mati bang dia 40 UJ 40 hari 3 hari Ustaz Jeffrey 40 tahun 3 hari baru ulang tahun 3 hari naik motor Ninja 650 cc ngebut nabrak pohon palem dijedot palanya mati pala kejedot pohon palem tuh mati pala kejedot pohon palem makanya jagain pala sebab ada pala kejedot mati ada pala kejedot hidup. Kenapa tahu kok pala komang-komang komang sebat pikiran kesel aja najong pala komang-komang kalau kita ketok-ketok nongol tuh palanya ditiup. Kita nih jangan sampai ketipu. Ini lagi ngumpulin cerita yang baik-baik buat berbekal kita ngadap Allah. Orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, insya Allah aman. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Doa kita selalu kita baca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Kan begitu doa kita. Kita pengen meninggal husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan beriman, meninggal dalam keadaan membawa iman menghadap Allah. Orang yang suka berbuat amal soleh masuk ke kuburan, munkar nakir kalau galak bang, kagak serem nyamperin kita, malah ngajak kongkok masuk dalam kubur kita mati. Ini nyampe ji, lu munkar nakir, udah ngopi ya, tawarin kopi kita, sehat, alhamdulillah. Gimana diri kepak masih PPKM? Loh, munkar nakir hanya PPKM. Lo nggak jadi dibatalin gara-gara Natal gara baru. Oh nggak jadi. Iya gue menanya sama lu ya, jawab yang bener ya. Marobuka, siapa Tuhan lo? Kita jawab, orang suka berbuat baik kok. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wa Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Hah? Lu gampang amat. Gampang bener ji. Kalau temen karena kita, gue kagak boleh nanya lanjut dah. Gue merah aja, merah juga. Enggak nakir merah. Datang perempuan tinggi putih, kaget kita perempuan tangannya begok batang baru, betisnya gunting padi, wah matanya kubil bagong, dia banget udah, banyak leher selang, wah kalau nyium muter enak sih nggak pakai muter lagi dia, biji matanya gede kalau kecil kagak, bibirnya kayak 5 dibilang 4, kalau dia udah 2 kegedean, kalau kegedean doer. Masa bidadari doet? Bingung kita ngeliat orang cakep banget di dalam kubur. Man anta? Kita tanya. Lam arafid dunia ajmal minka. Siapa anda? Saya nggak pernah lihat orang secakep anda. Orang itu menjawab, ana amaluka soleh. Aku amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Oh. Antang udah kita di dalam kubur teman namanya cakep. Wah, adem, betah kita di situ. Tapi sebaliknya yang pernah ibadah, rumah dekat masjid kagak pernah nginjak masjid, sama pengajian ada gedeg, sama ustaz ada benci, sama Habib kita buat sama Habib, sampai dipenjarain Habib. Itu juga pada kualat nih menjarain, pada sengkleng pada tertuanya nih mati nggak hidup kagak ntar. Sama ulama jauh, sama ulama kesel, sama ulama gedeg. Ibadah nggak pernah ibadah, sabar malam kerjanya nyekek botol mulu. Tuh leher botol kenapa kecil bang? Dicekekin mau dia. Nggak pernah ibadah, pendek kata nggak pernah berbuat amal soleh, duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, butut, gasiran, pantat kuning, bol nonton. Orang kalau udah pantat kuning, bol nonton udah parah. Jadi kopi apa sih dijemur lagi. Terus saking parahnya pelit tuh. Orang jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perut lapar, mikir-mikir, gua duit nasi goreng habis nih, jangan pelit. Utuh duitnya. Cuma tidur utus pada ngambang, ujiin diri sendiri. Pendek kata nggak pernah berbuat amal solehnya orang masuk dalam kubur, munkar nakir bongis banget bang. Bagi nungguin depan pintu, wah pintu kubur munkar nakir. Apa kata nakir? Gue lagi tungguin lu, nyampe juga lu di sini ya. Emang lu kenal kira kata munkar? Kenal kan? Dia mah boleh bang, mau CS-nya parkir aja lu mau. Gimana kira-kira? Udah duluan yang nanya, marah lupa, kagak nyaut ditanya. Nakir ngomong, udah kali dia kira. Kalau yang benar kan? Iya, coba lagi nanya, marah lupa, kagak nyaut juga. Waduh, kir bagi tugas. Ada apa kan? Lu ambil pentungan. Oke, gua OTW. Wah, nakir ngambil pentungan. OTW naik Grab.
ngambil pentungan malaikat kalau digotong manusia seluruh dunia kagak keangkat bang. Lo berat tuh pentungan. Ditanya kagak nyaut, marah buka, hajar kir, siap kar, bedik, gue hajar bang, gue yang langsung sedih-sedihnya mental, kulitnya copot, tulang pada mental, mental nih, tulang, kulit copot, kulit, baru dia teriak. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia ngapa bentar aja bentar. Saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau ibadah, saya mau sedekah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budeg tuh dibilangin lu budeg. Suruh ngaji nggak pernah ngaji, malah usah lo ngomong, usah lo kata-katain, usah lo tangkap-tangkapin, mubarak lo tangkap-tangkapin dia, lo tangkap-tangkapin lah. Lempengan ini lo rasain ya nih, dia yang kemarin gue tandain kata Munkar. Apa nih dia yang kemarin korupsi bansos? Nah lu kenal sama dia, kenal gue kira gue, ini yang nurunin baleho juga dia juga yang nyuruh. Wah, makanya saya nggak berani bang nurunin baleho, takut digeding kan mau kena itu. Gedik, sikat kir, hajar, jogwer, mendebang, congkel lagi. Naudzubillah min, ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Kubur kita jadi raudhah min riyadil jannah. Jangan sampai kuburan kita menjadi hufratan min hufarin nar. Naudzubillah min. Tuh ada kenikmatan kubur. Berapa lama kita tinggal alam kubur sampai datangnya kiamat. Maka ini haul yang kita haulkan babak nih, Babah Haji Masani, Haji Marfuah. Ini girang bang, dapat kiriman doa dari anak, cucu, mantu, keluarga. Jauh-jauh hari udah rapat 3 bulan persiapan musyawarah saudara legislatif, kumpul semua dari yang paling tua, orang kakar-kakar semua udah gede, dana kumpul mahal nih kita. Kalian udah gue di rumah gue aja bikin kata legislatif nih, ya udah bentar gue kalian mau nyunatin bocah, ya udah panggil guru-guru kita, udah Habib Ali. Habib mana banyak nih Habib Ali, jual kuitang. Ya udah kita mending ngetile aja ya. Iya udah ntar tile urusan gua tuh. Lagi musyawarah. Gua ngawarin tenda aja sama sound system dah, sama makanan. Oh ya udah, kita boleh memesenin presto, bandeng presto dari kali terus enak. 14 jam itu masaknya. Ya udah siapin buat Habib Ali. Habib Ali sama jauh siapa nih? Udah buah, anak yang ketiga nyaut, udah buah urusan buah. Tuh, gue bang kalau lagi musyawarah, mungkin nih musyawarah warga. Kenapa kira-kira Habib Ali ya? Udah samain aja metilnya. Belum bisa sama kan, tidak ceramah. Habib Ali kan baca doa doang, bang. Beda kan? Ini lagi musyawarah, Bib. Lagi musyawarah, warga jangan diprotes, musyawarah. Anak yang ketiga, yang keempat, yang botot ngomong bagaimana ini ya urusan memang kerja, belum ada kerjaan ini. Biarin lah, aku nggak bisa bantuin apa-apa, bantuin gelar-gelarin tiker aja. Yang gelarin tiker juga ada pahalanya, luar biasa bang. Girang dapat kiriman doa, sedekah yang dikeluarkan, harta yang dikeluarin, ini semua pahalanya sampai kepada beliau almarhum. Sebab dulu ada yang nanya bang, zaman Rasulullah, anak muda nanya sama Nabi, ya Rasul, hal baqiyah min birri abawayya syai'un abirruhuma min ba'di mautihima. Ya Rob, ya Rasul, dulu nih saya berbuat baik sama orang tua, tapi orang tua saya udah meninggal, bagaimana caranya? Rasulullah bilang, gampang, apapun yang kau niatkan, kerjaan yang baik-baik, diniatkan pahalanya buat almarhum kedua orang tuamu, itu pahalanya sampai. Maka ini malam apalagi kita baca yasin, zikir, tahlil, doa kita panjatkan, apalagi yang baca doa dari mimpin Habib kita, Habib Ali Kuitang, keramatnya ketahuan, keramat Kuitang. Wah, kalau beliau kan Habib Ali Kuitang, kalau saya Tile Kuitiau, beda magom, kalau kata Habib nggak bisa nyebut kop magom. Doa-doanya diijabah, dikabul, alhamdulillah. Lagi girang, makanya ini bakti tanda seorang anak sama orang tua. Kalau bicara bakti sama orang tua, mau bang, masya Allah, dulu pernah ngomong orang tua, tong, lu ntar bakal ngerasain jadi orang tua. Sekarang lu belum berasa, dulu kita dikata begitu, sekarang kerasa, iya juga, jadi orang tua.
Makanya orang tua dulu kalau kita kumpulin harta kita bang, sebanyak-banyaknya kita kumpulin buat nebus jasa kedua orang tua, kagak bakal ketebus. Orang tua mah masya Allah dikit-dikit buat anak, dikit-dikit buat anak, bener bang? Jual tanah buat anak, bikin rumah buat anak, bikin motor buat anak. Mana ada anak buat orang tua? Jarang. Apa pernah kita yang hadir semua di sini tiap minggu kita bikin emak kita beras karung ke rumahnya bawain? Kagak. Kalau kata gua kagak. Bener bang? Matinya orang tua ninggalin tanah, ninggalin sawah, ninggalin banda. Tuh kita yang ditinggalin tinggal jual-jual doang. Orang tua dulu mah dikit-dikit buat anak, buat anak. Makanya malam takbiran tuh bini suruh anterin makanan apa yang enak-enak buat orang tua kalau masih ada. Malam takbiran suruh bini kita, nih lo mau anterin lo apa kayak makanan lu bikin apa lebaran itu? Ada tupat doang bang, ini tupat doang itu mau opor. Ya udah lo anterin sono, datang bini kita ini assalamualaikumnya, assalamualaikumnya. Assalamualaikum, nenek tidur kali malam takbiran. Assalamualaikum, salam. Lu nyampe neng, apa neng? Ini lebaran saya nggak bikin apa-apa. Ada tupat tua mau opor ayam ini. Apa kata emak kita? Emang lu punya ayam neng? Mau laki saya ayam siapa tuh Jepang? Ya Allah. Emak kita ngomong lu pakai bagi gua. Emang anak lu udah tinggalin tuh bang mak. Masih mikirin cucunya. Makanya orang tua nenek-nenek kalau masih ada cucu khawatiran cucu daripada mana. Ya pikirin cucunya. Memang udah kebukti itu film Sidul. Muka tilek. Wah sayangnya mah Atun doang sama Sidul. Si Atun nih modalin salon, Sidul dibeliin motor. Mandra kasihan banget. Mandra anaknya gua nih, anaknya kata dia gitu, lu mah tinggal cucu begitu. Gua beliin 50.000 daripada dibeliin. Biarin, marah-marah mulu. Biarin. Jangan dipisahin, begitu kata dia. Antepin, nggak apa-apa. Orang banyak begini kagak ada yang nyakitin semua. Ada yang gua makan nih kata dia Mandra. Kalau kalian begini jangan diberanakin gua balikin ke asal usulnya. Begitu kata dia. Emang sayangan cucu nenek mah. Bener bang? Tuh tinggalin. Masya Allah. Emang anak lu udah tinggalin neng makin bagi gua. Masih mikirin tuh mak. Lebaran pagi-pagi semeki setengah 8 kelar ajak bin aneh buat dandan orang baginya rapin pakai baju kan lebaran banyak yang mumpung belum ada orang ini. Ayo semuanya kita datang ajak semua tuh anak cucu madu dibawa anak-anak yang bawa. Assalamualaikum mbak. Assalamualaikum mbak. Kau sendiri lebaran pertama air mata menggerujuk aja bang. Wah air mata cetek aja lebaran pertama. Assalamualaikum salam. Lu nyampe jinya mbak. Lebaran mbak orang nangis sambil ngomong kagak jelas. Nangis dari setengah 8 sampai setengah 11. Kalau misalnya salahnya sama orang tua. Orang lama nangis lapar. Dia belum makan ini. Nah emang belum makan nih, emang opor yang bawain malam mana? Masih ada gue simpan gak tinggalin buat lu. Menganak gue punya pikiran. Dia bawain, dia makan. Boro-boro kita nyenengin hati orang tua. Kalau belum bisa nyenengin hati orang tua, jangan nyusahin. Kan begitu bang. Apalagi orang tua kalau udah tua bang, balik kayak bocah. Pengalaman di rumah. Bapak udah 14 tahun bapak meninggal. Tinggal nenek-nenek di rumah udah tua sakit. Emang begitu kalau udah tua, balik kayak bocah lagi. Yang diminta yang aneh-aneh. Yang agak musim rambutan, dia minta rambutan. Kan bingung. Begitu dulu. Oh ternyata kebayang iya dulu kita masih kecil begitu ya. Enggak kayak sengkek lagunya. Enggak minta diturutin aja. Begitu orang tua udah tua. Datang ke rumah orang tua. Jangan bawa tentengan bang. Kagak ngarepin mak yang model begitu. Kita buat makan kagak dah, asal pulang kita datang kita longokin nih kita girang hati dia. Lu nyampe ji, ya Allah, pulang gantungin duit cepet. Itu duit digantungin mana nenek diciumin tuh duit banyak, diciumin mana nenek ya elah lu pakai bagi gua ji, emang lu punya duit. Gua doain ji lu biar sehat, banyak umur, murah rezeki bisa ngurusin anak sama keluarga lu. Gua mah nggak berhenti doain lu, emang yang gua harapin lu, begitu nenek. Doanya lu tuh kayak petasan paru. Kadang-kadang main ke rumahnya ngomongnya masak ada apanya bang Mindo ke rumahnya niatnya pakai cincin habis cincin rumahnya dilorot siapa yang kalian tuh anak
Bukan nyenengin, nyakitin mulu. Bener bang, orang tua. Ada bocah-bocah kamu saya bang, babanya mati pakai ngeluh. Tahlil 7 malam, malam ke-6 yang ngeluh. Ngeluh misalnya ngomong, misalnya ada palaku yang basah, badan lu tiap malam ngajin, kiatit mati nih, besok malam ke-7 mana duit belum kelihatan ini buat malam ke-7. Mana ini ya, lagi aki-aki pakai mati lagi. Lu bang, saya ngomong langsung, lu bilang, gue bilangin lu baru 7 malam gadangin orang tua lu. Lu berapa tahun digadangin dari masih kecil sama orang tua lu, pakai lu bangkit-bangkit begitu, masya Allah. Di mana lu terima kasih lu sama orang tua? Lihat bapak kita bang, pala jadi kaki-kaki jadi pala. Nyekolahin kita apalagi zaman dulu emang zaman susah, masya Allah. Saya ngerasain bang, saudara 13 bang, 13 saudara, semua perempuan, saya dong laki. Dewek sendirian. Itu 13 anak hidup, makanya orang itu, ya Allah, subur-subur, leser-leser, bener. Tiap tahun beranak, emak kita, masya Allah, agak pakai sesar, agak pakai bidan, bener. Orang tua dulu leser banget, subur-subur banget. Bapak pulang dari sawah, kolornya basah, digantung depan rumah. Emak kita lewat, ketetesan, bunting lagi. Itu bang ketetesan doang, bang, satu subur. Sampai begitu. Anak banyak mandi, dimandiin bang, anduknya 1, bocah berenam dikelilingin. Makan yang zaman susah, nasi sepiring bang, bingung mak anak banyak. Tapi orang tua dulu kreatif, akalnya ada aja. Nasinya sepiring, daun mengkudu 3 bakul diiris. Wah, daun mengkudu banyak banget ya zaman dulu. Diirisin bang tuh mengkudu. Gua airnya tuh nasi keurung sama 3 bakul mengkudu. Kalau kelihatan tuh nasi berebut, cetong banget. Makan habis, hidup sampai sekarang. Itu orang tua dulu. Berkah, udah jangan macam-macam, orang tua akal banyak. Apalagi bapak kita mesen buat sekolah anak-anaknya, enggak. Orang anak banyak kagak ngerasa susah. Sekolah juga ditegasin begitu, tegas orang tua. Tom, bapak lu cuma jadi tamat SD, lu kudu sarjana. Bapak lu cuma jadi RT, lu jadi camat, lu orang tua dulu. Bapak lu tukang tambal ban, lu kudu punya pabrik ban. Biarin pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu tetap sekolah. Gua kagak mau anak gua kayak lu. Gue gak mau anak gue kayak gue. Begitu orang tua tuh pesennya. Banyak orang tua bener. Makanya Benyamin tuh bener bang. Bilang Benyamin si Jul tuh habis si Jul dengan Benyamin dapat panggilan surat kerja. Soalnya jauh banget tengah laut. Emang lu kehabisan duit di Jakarta? Hah? Lu kayak gitu. Lu sumpah pemain Betawi nih. Lu yang jauh-jauh dari sini darat ke laut sono. Ngapain ke sono? Sobek. Gue bakar. Begitu lah gue sobek. Itu orang tua. Kenapa tegas didik anak? Itu orang-orang tua dulu kita. Nonton layar tancap paling susah bang, enggak, pendidikan lebih utama. Masuk kamar, kunciin pintu, lu keluar, kaki lu patah. Gua alak orang dulu. Kita sekarang bagaimana anak kita mau dikunciin pintu, filmnya udah masuk ke kamar, filmnya udah masuk ke rumah, filmnya ada di handphone, bener bang. Makanya pendidikan sekarang kita luar biasa tantangan buat anak-anak kita. Orang tua dulu aja tuh tegas didik anak banyak berkah, hidup semua. Paling dikit 15 anak, tapi berkah lebaran nyampe semua anak segeroyokan segredegan. Anak pertama mbak lebaran mbak, ini duit mbak, saya bawa apa lebaran kemarin gede 1 juta beli tembakau, mbak 1 juta, dua bibir. Ya lebarannya di gopek beli sirih, ya Allah, sini gopek dikumpulin 15 orang dapat 13 juta itu, jurang banget. Nih nyalo hadiah dari anak lu tuh 13 kumpulin. Emak kita nangis aja bang, sedih. Bukan girang lu malah nangis. Emang apa? Gue nyesel bang. Nyesel apa? Nyesel bikin 15. Kalau ke tahun begini mah gue bikin 25. Lakinya ngomong somplak bisa lu. Gua Allah bang, orang dulu matinya ninggalin banyak, ninggalin sawah. Tuh buat anak bapak kita berangkat gelap, pulang gelap. Nyari usaha, nyari duit, nyari nafkah, berangkat gelap, pulang gelap, kaya kagak utang numpuk. Yang penting pulang bawa duit. Sehebat-hebatnya emak mau bang, ada capeknya juga. Ada capeknya. Tapi bapak orang tua emang akalnya banyak. Anak punya anak tengah malam bang, masih melek aja bocah. Emaknya udah ngantuk, udah sengklek banget ya. Lo bapak lu mana tahu ini ya? Ya bocah. Mata gue udah ngantuk banget ini. Bapak lu gantiin apa nih bocah? Mereka aja nih takut-takutin kayak biar aku udah takut terus supaya tidur ini. Bapak mah akal banyak, ya keluar rumah ngampe. Pojokannya dia lah sambil nongkrong.
Emaknya ngomong, tidur neng, tidur, ada anjing di samping. Akhirnya bocah ketakutan tidur. Udah kan bapaknya dianjing-anjingin. Sampai segitunya akal orang tua laki, Masya Allah. Makanya nggak ada ruginya bang. Sehebat apapun seorang anak, titelnya tinggi, jabatannya tinggi, punya titel doktor, profesor, SHM, MMBA, sekolahnya S1, S2, S3, S-Getok, S-Teler, biar kata di anak disebut kiai banget, disebut al-mukarrom, selama kemana-mana pakai diarak, dijemput panitia, tangannya dicium bolak-balik sama jamaah, udang-udang kayak ban Vespa, sorban nyengser, pergi haji tiap tahun, mondar-mandir ke Mekah, umroh saban bulan, sedekahnya paling banyak. Tapi satu, dia durhaka dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Yang macam-macam dah orang tua. Nah yaudah, udah mah kalau belum kena kopi begini. Kopi encer apa tadi dibikin? Makanya luar biasa bang, nggak ada ruginya kita ngurusin orang tua kita, emak bapak kita. Biasanya ini haul nih, gila orang tua, anak semuanya. Makanya anak banyak bang, jangan semuanya pinter, sisain atu yang bego. Daripada pinter semua, mendingan bego. Bego tapi bener daripada pinter kagak bener. Yang pada sekolah di luar negeri, di Amerika, nggak bisa baca Quran, nggak bisa ngaji, tapi ada bego di rumah. Tapi bener dia, diajak gaul kagak mau, tuh si bego. Diajak ke mall kagak mau, bego. Nah teman ngatain, bego lu kagak mau bergaul, norabat, biarin gue sih dikatain bego nggak apa-apa. Yang penting gua bisa jagain emak gua, kalau disuruh-suruh ke warung, baru gua berangkat sama emak gua. Tuh bego, tapi bener. Emaknya sakit perut jebolin bakso sama si bego. Depan belakang sampai kepanasan emaknya. Emaknya sampai teriak, panas neng, panas. Mak panas mak, diambil payung sama dia. Oh si bego, namanya juga bego. Itu pas emaknya lagi sekarat, bego nggak bisa ngaji dia. Baca Quran, Yasin, wal Quran yang hakim, itu si bego. Akhirnya yang di Amerika kagak pulang, yang di luar negeri kagak pulang, di Jepang kagak pulang. Akhirnya semua warisan turun sama bego. Akhirnya pulang juga kemana saudaranya tuh dari Amerika, nggak bisa ngaji, suruh baca Quran. Ngaji tuh malu dari sekarat, nggak bisa bang, saya nggak bisa baca. Akhirnya terjemah dibaca. Tulisannya Latin dari kiri ke kanan, Yasin, A-nya banyak, Q-nya banyak. Ya Asin, ya Asin. Emaknya lagi sekarat kagak jadi mati. Emaknya sampai mendelik, tambahin air, tambahin air. Dikira sayur kali. Ya Asin, ya Asin aja. Si bego mah enak bang, bego tapi bener, alhamdulillah. Makanya kita pengen punya anak tuh anak yang bener, anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh. Anak kalau pinter doang kerjanya minter-minterin orang tua, tanahnya udah dijual, akunya belum. Tuh bocah pinter, tanahnya itu-itu juga, suratnya dia bikin ada 4. Karena dia pinteran dapat warisan banyakan, adanya yang botot dapat pojokan. Mana pojokan kuburan engkong? Engkong dalam kubur ngomong, buset, gusur lagi gue nyerah lama-lama. Lama-lama kuburan engkong aja jual. Yang mana negor itu kuburan engkong lu jual? Enggak, gue nggak jual kuburannya, gue jual tanahnya. Tapi ada kuburannya lah, kuburannya gue suka ngikut, yang ikut juga. Nah itu namanya orang kebangetan kita jadi keblinger. Makanya anak-anak kita bang, tanemin agama lebih dulu. Ini walimatul khitan. Khitan artinya apa? Berani berkorban, tujuannya berkorban buat agama, buat umat, buat agama, buat keluarga. Anaknya beliau nih Ananda Muhammad Abizar di khitan supaya berani berkorban. Masih kecil udah sakit, ya enggak, dipotong ujung titiknya, nangis kadang-kadang kesakitan. Itu emang tujuannya diajarkan supaya berkorban, berkorban buat agama. Tantangannya ke depan berat, makanya kita kepengen punya anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter, masukin ke madrasah, masukin ke pesantren. Sekolah kita sekarang ini, kurikulum negeri kita kebanyakan bang pengisian otak. Anak kita otak doang diisi biar pinter internet, biar bisa fisika, matematika, biar bisa internet, apa semuanya. Tapi agamanya kosong, dangkal imannya. Akhirnya banyak muncul ke depannya orang pinter doang, cuman kagak bener. Kenapa? Otaknya doang diisi, akidahnya kosong, agamanya dangkal. Kenapa sekolah umum, sekolah pelajaran agama 2 jam dalam seminggu? Bagaimana membentuk karakter anak kita berakhlak? Dulu zaman sekolah kita masih SD, ada pendidikan moral Pancasila, ada pendidikan akhlak. Akhlaknya aja diajarin, agamanya jelas.
Maka masuk madrasah, masuk pesantren, anak kita nggak ada yang pada tawuran. Kenapa banyak tawuran? Karena agamanya kosong. Pada tawuran pulang sekolah. Tapi pesantren, majelis taklim, madrasah nggak ada yang tawuran. Saya belum pernah dengar santri pada tawuran. Santri ini tawuran sama santri ono gara-gara berebut beduk, nggak ada. Kenapa? Agama ditanamin. Pondok pesantren mengajarkan anak kita dewasa, diajar anak kita supaya mandiri. Disitulah kelihatannya agamanya mantap, akidahnya mantap. Insya Allah kita pengen meninggal dunia dapat pensiunan pahala dari anak-anak kita. Alhamdulillah. Ma fil aba fil abna, yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan oleh anak-anak kita. Kalau bapaknya kalong, anak kampret, bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya. Kita kepengen anak-anak kita harus lebih hebat dari kita. Tanamin ilmu agama. Apalagi kita bang, emang orang-orang Betawi, biasa orang Betawi rada-rada ngentengin sama pendidikan. Jadi jangan sekolah toh. Emang apa mak? Bapak lu kalau sekolah hidup. Nanti bang hidup doang pun jamu monyet lu hidup. Artinya anak kita harus lebih hebat dari kita. Mau kemana mak? Oh, kalau kena kamera kali nunduk. Nih masya Allah, kita kepengen bang. Nih walimatul khitan. Bicara khitan kan sama aja dalam bahasa kita mah, orang kampung saya nyunatin. Sama di sini. Kalau bahasa fikih beda. Kalau khitan itu al khitanu qat'ul jildal hasyafa. Khitan memotong kulit yang nutupin helm. Jadi kita orang laki ada helmnya. Dikupas ujung helmnya biar helm kita kelihatan klinis. Nanti klinis, mencilak. Kalau dulu kan kita satu kampung sama modelnya sunat, bengkong semua, bener kan? Satu semua sama modelnya bengkong. Sekarang tinggal enak bocah. Bocah sekarang mau mesen model apa ada? Ada yang model kubah masjid, ada kok itu yang dibikin profil pinggirannya, cakep. Ada yang model jengger ayam, ada yang keliwirannya tinggalin dikit. Tuh tujuannya agar anak kita berani berkorban supaya apa? Kedepannya anak-anak kita jadi anak yang soleh. Kalau sudah dikhitan, udah mukallaf, ayo ajarkan mereka ke masjid, bawa mereka ke majelis taklim. Jangan sampai kita jadi orang tua calo. Tong maghrib sembahyang, bapaknya kagak. Tong ke majelis taklim ngaji, emaknya kagak. Tuh berarti emak mau bapak calo. Jangan begitu bang, Pulau Gadung, Pulau Gadung, Pulau Gadung, orang pernah naik ke Pulau Gadung, gimana situ-situ juga. Jangan sampai kita orang tua jadi calo. Anak kita harus lebih hebat dari kita. Tantangan bocah sekarang berat, godaan luar biasa. Handphone udah merajalela, masuk ke rumah, anak megang HP, bini megang HP, bapaknya megang HP, semuanya pada megang HP. Bangun tidur yang dicari HP, mau tidur masih megangin HP. Ini kita pengen udah ada filter, kayak rokok ada filternya enak, kesaring. Hidup begitu anak. Kalau agamanya mantap, akidahnya kuat, insya Allah kedepannya anak-anak kita menjadi anak-anak yang khairun nas anfa'uhum linnas. Amin ya robbal alamin. Kita kepengen ini haul menandakan bakti, tanda cinta seorang anak kepada kedua orang tuanya. Almarhum wal maghfurlah. Saya punya guru Abu Yaki Haji Nurul Anwar LC. Beliau putra dari Al-Maghfurlah Kiai Nur Ali. Beliau bilang waktu pengajian, apa kata beliau? Berbakti kepada orang tua yang masih hidup hukumnya wajib. Lebih wajib lagi berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia. Artinya apa? Kadang orang sering lupa, emak bapaknya udah enggak. Kadang kita sering lupain. Ingat-ingat setahun sekali lebaran doang. Datang ke kuburannya kar, rame, sampai macet jalanan, makam mobil, sampai nyewa-nyewa ustad buat tahlil. Bener bang? Dia bawain ember, kalau dia bawain pengki pacul jakoren, kuburan emaknya. No dasar anak goblok, kembang doang dia taruhin. Kembangnya 3 plastik ditumpuk di situ semua, air mawar 3 ember dia keluarin. Dia siram di situ emaknya kayak gelagapan dalam kubur. Udah begitu bukan doain di atas kuburan ngomongnya, Mbak, lu biar tahu nih ya, besok habis lebaran gue mau hajatan nih, doainnya biar jangan hujan, biar tamu datang banyak. Cuma kalau bisa hidup dicekek tuh bocah. Ya Allah, kita datang ke kuburan ziarah kan kita beri salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu semua penghuni kubur jawab waalaikumsalam. Cuma kita yang ziarah kagak denger. Aneh kata denger kagak jadi ziarah.
Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam, lu nyampe di dua ilallah. Langsung tasbih pada bentar lempar. Surat Yasin pada sobek, habis sudah jepit putus. Yang ngibrit lari ada penampakan. Masya Allah, kita kepengen tuh enggak malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam takbiran, itu doa-doa kita minta sama Allah. Kenapa? Arwah orang tua kita pada nyampe di malam Jumat, di malam takbiran, di malam nisfu Sya'ban. Ketika anaknya doain, mimpin doa, bacain doa, baca Fatihah buat bapak ibunya yang udah nggak ada, girang orang tua, ruhnya nyampe, arwahnya nyampe ke rumah dalam keadaan senyum, ngelihat anak cucu mantunya doain, kumpul berjamaah. Alhamdulillah. Ini haul menandakan cinta seorang putra putri anak-anak beliau, cinta kepada kedua orang tua. Dan manfaatnya haul yang terakhir buat orang yang datang haul, siapa? Kita yang hari ini datang kumpul malam ini, diingatkan kembali bahwa kita pasti nyusul seperti almarhum yang kita haulkan malam ini. Kita semua bakal pindah. Yang namanya pindah udah ada persiapan, yang namanya pulang udah siapan. Dunia ini cuma transit, dunia cuma terminal. Yang namanya di terminal kita nggak lama, namanya juga rest area, nggak lama di situ. Benar, kita bakal lanjutin lagi perjalanan. Perjalanan kemana? Ke alam barzah. Melalui apa? Pintu yang namanya kematian. Jangan sok jadi manusia. Kita semua manusia umurnya kagak ada yang banyak, kata engkau. Manusia mah umurnya cuma 7. Oh 7 kong? Iya, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo, kalau nggak Rebo Kemis. Iya juga sih. Makanya kita diajarin tuh sama orang tua dulu, ngobrol sama orang tua lu bener, masuk akal semua, walaupun ilmunya utak-atik akal-akalan. Lu udah ngerti ilmu alif-alifan dong. Kok alif-alifan kong? Iyalah, alif patah A, manusia itu punya akal. Oh, alif kasroi, kalau udah punya akal harus ingat. Alif doma'u, kalau udah ada akal ada ukurannya. Lu ingat akal lu ada, tapi ada ukurannya. Iya juga engkong, luar biasa. Kaji tuh, ngaji lu jangan cuma ngaji doang, tapi mengkaji kehidupan ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca itu. Kenapa? Sering-sering baca itu toh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena di dalam huruf la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada 24 huruf. Ada 7 suku kata la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. 7 berarti 24 sama 7 dalam waktu 24 jam 7 hari. Jangan pernah lepas dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ketika meninggal dunia, orang mengucapkan lidahnya, man akhira kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, masuklah ia ke dalam surga. Alhamdulillah. Kenapa kalimat la ilaha illallah yang dipilih? Karena ketika orang lagi sakaratul maut, bibir atas dengan bibir bawah nggak bisa berketemu, nggak bisa kejumpa, nggak bisa ketemu bang, atas bawah nggak bisa minjem. Kenapa? Karena lafaz la ilaha illallah yang nggak bakal nyentuh bibir atas bibir bawah. La ilaha illallah bisa kita ucapin. Makanya kalimat yang paling gampang yang dicari. Kita pengen meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Dah kita baca Fatihah. Habib udah pulang? Ada? Ya langsung ya. Habib Al Mahbub Al Habib Mari udah setengah 12, lapar udah ya. Udah kita Habibana kita panggil langsung guru kami Habib Al Mahbub Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi. Ini Khalifah Kuitang beliau bang. Buruan gitu. Tapi buruan. Nah gitu dong. Udah, gue suka pakai MC dia langsung doa ya. Belum malam. Ya dah, enak ini Habib. Doain dah. Hah? Lu udah pakai Habib. Al-Baqarah. Banyakan lagi. Ya, dari saya mohon maaf banyak kurang banyak kesalahannya bang. Di Fatihah langsung beliau, tapi beliau langsung doa dari beliau, dari Habib Al Mahbub, Habib Ma'adi, Abdurrahman, Nasyid. Ini duduk yuk, Habib duduk sini. Ya, saya ngantar sunat. Jadi beliau waktu tempat yang itu sunat. Ya, Habib Panadol, Panadol apa? Malam semua.
cukup dapat ilmu, dapat nasihat agama, dapat. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh beliau jadi bekal buat kita semua, bisa kita amalkan ilmu kita buat diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Mudah-mudahan semakin diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita, perkumpulan kita malam hari ini mendapatkan kabul dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, almarhum yang dihaulkan, almarhumah yang dihaulkan, ini Allah Subhanahu wa taala berikan curahan rahmat di alam kuburnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan putra daripada akhina Ustaz Haji Latif Muhammad Abidar ini, mudah-mudahan kelak tumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, mudah-mudahan jadi anak yang manfaat, yang berguna, yang bakti bagi agama dan kedua orang tuanya. Dengan ini niat dan niat-niat yang lain yang mencakup mengandung kebaikan, semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wajburna wa'afina wa'fu 'anna. واشرح صدورنا يسر امورنا ثبت اقدامنا يسر احوالنا وارحم موتانا واصلح احيانا واستجب دعانا. اللهم ارحم امه سيدنا محمد، اللهم اغفر لامه سيدنا محمد، اللهم استر امه سيدنا محمد، اللهم اجبر امه سيدنا محمد، اللهم فرج عن امه سيدنا محمد. اللهم يا من وفق اهل الخير للخير وعناهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما فرقنا من بعد تفرقا معصوما تجعل فينا ولا منا ولا معنا الشاكين ولا محروما. اللهم بارك لنا في أولادنا وأحبابنا واحفظهم ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول. Baik hadirin bapak abang yang kami hormati, demikian pertemuan kita pada kali ini, dan akhirnya saya pembawa acara, akhirnya saya mengucapkan ke Bekasi sebeli pakaiannya, ke pasar Jumat saya kondangannya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kehilafannya. Burung pipit terbang ke sawah, sayapnya buntung sandung batu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.